saya Yunia Dusa Putri. Saya di sini bersama teman-teman saya. Yang pertama Kakak Triswi. Hai Kak Triswi. Yang kedua Kakak Triani. Hai Kak Triani. Dan yang ketiga Kakak Omo. Hai Kak Omo. Ngomong-ngomong di sini kakak-kakak sudah tahu nggak sih kita mau ngapain di sini? Ngapain ya? Di sini kita tuh bakalan bahas yang seru-seru banget. Kita akan bahas tentang korupsi. Wah, menarik. Ngomong-ngomong tentang korupsi, kakak-kakak di sini ada yang tahu nggak sih apa itu korupsi? Gini ya, korupsi adalah sesuatu yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana. Nah, korupsi ini ialah hal yang sering terjadi di kehidupan kita, kan? Ya bener banget sih Kak, emang sudah nggak bisa dipungkiri lagi bahwa korupsi itu sudah nggak asing lagi di kehidupan kita. Kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa orang-orang kok mau melakukan korupsi? Apa motivasi mereka melakukan korupsi? Dan aku suka mikir, kok ada ya orang yang mau melakukan korupsi? Padahal korupsi itu kan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat ya kan ya? Ya benar, setuju banget sih. Terus motivasi mereka itu melakukan korupsi itu apa ya? Nggak habis pikir deh. Oh iya Kak, kan ada tuh istilah tentang Ghosn teori. Ada yang tahu nggak sih apa itu Ghosn teori? Nah, Ghosn teori itu bisa diartikan sebagai salah satu teori korupsi oleh Seth Ballon yang menyatakan seseorang melakukan korupsi. Gitu ya Kak. Terus penyebab seseorang melakukan korupsi itu apa ya Kak? Nah, salah satu teori menurut Seth Ballon Ghosn teori menyebutkan bahwa faktor seseorang melakukan korupsi itu ada 4. Yang pertama yaitu greed atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, needs atau kebutuhan, dan yang terakhir yaitu disclosure atau pengungkapan. Nah, jadi benar yang dibilang kakak tadi ada 4 penyebab. Nah, itu yang pertama adalah keserakahan. Artinya itu diri kita sendiri kurang mampu bersyukur atas apa yang kita dapat. Dan yang kedua adanya kesempatan. Jadi seseorang itu mikir, wah itu ada kesempatan untuk korupsi. Selanjutnya? Nah, yang ketiga yaitu untuk kebutuhan sendiri, teman-teman. Nah, ini tuh merupakan suatu sikap yang mendasari mental seseorang yang membuat dan juga mendesak seseorang untuk mendapatkan dan juga yang memenuhi segala kehidupannya. Dan yang keempat itu pengungkapan sendiri. Itu dapat diartikan seperti sebuah hukuman ataupun juga sanksi yang diberikan kepada koruptor ya, pelakunya, yang sebenarnya itu tidak memberikan efek jera terhadap mereka. Oh iya ya. Wah, ternyata teman-teman ada 4 penyebab korupsi yang telah dijelaskan kakak-kakak tadi. Oke Kak, sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, kita break dulu kali aja ya. Silakan minum Kak. Minum nih. Terus dulu. Cheers. Oke, udah cukup Kak, bisa dilanjut ya. Kan tadi kan ngomongin tentang korupsi. Kita bisa kali ya mengambil contoh korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang terjadi di Indonesia ini. Gimana nih Kak, kalau kita mengambil contoh kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial. Kemarin itu Kak yang bulan-bulan lalu Iya, Nah, benar banget. Apalagi kasus itu sempat menghebohkan media massa. Ya nggak sih guys? Iya. Oh iya, kalian Kehidupan tahu mereka. nggak sih Nah, contohnya itu ekonomi. Jadi gini, para pemerintah ini kan banyak banget yang masyarakat baik pengaruh untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di Indonesia. Nah, sebenarnya bantuan yang disalurkan kepada masyarakat itu bernilai 300.000 per orang. Tapi sayangnya si bapak mantan Mensos ini mengambil 10.000 dari paket dana yang disediakan oleh pemerintah. Nah, Bapak mantan Mensos ini tidak hanya korupsi di situ saja, teman. Dia korupsi dari perusahaan swasta lainnya, dan jika diakumulasikan semuanya itu totalnya mencapai 17 miliar rupiah. Ya ampun. Banyak ya Kak, ya ampun. Iya, kalau dilihat-lihat emang nggak sedikit juga jumlah uang yang si bapak mantan Mensos tadi ambil dari tangan masyarakat, dan pastinya itu merugikan masyarakat banget sih. Iya. Iya kan, apalagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan bantuan sosial itu di masa-masa pandemi saat itu. Iya sih, benar. Iya benar-benar. Nah, mungkin coba kita kolerasi kasus korupsi bansos ini sama kakak-kakak yang ada di sini.
yang telah dibahas tadi, kira-kira penyebab korupsi yang dilakukan oleh Bapak mantan Menteri Mensos tadi apa sih, Kak? Menurutku sih kayaknya ya, gara-gara penyebab yang sama, yaitu opportunity ataupun kesempatan. Kalau menurut kalian gimana, Kak? Menurutku juga sama sih Kak, tapi ada juga dengan keserakahan, Iya sih, yaitu benar-benar juga. keserakahan dan juga kesempatan. Nah, di sini aku bakal jelasin. Jadi bisa dikatakan kalau si Bapak mantan Mensos ini sudah hidup secara relatif di berbagai di berbagai aspek kehidupan. Nah, seringkali kan kalau manusia diberi kesempatan untuk menghandle bantuan sosial yang mungkin skalanya cukup besar ini, dan soal uang yang mungkin mudah untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan walaupun itu melanggar etika dan juga melawan hukum. Yes, benar. Terus tadi kan Kakak Rizwi tadi menyebutkan tentang opportunities. Mungkin kakak-kakak di sini bisa bantu menjelaskan apa itu opportunities. Jadi benar yang dijelaskan kakaknya tadi. Jadi opportunities dalam konteks negeri ini merupakan kesempatan seseorang untuk melakukan korupsi. Nah, si pelaku ini menganggap bahwa peluang untuk ketahuannya itu kecil. Benar. Mungkin di sini Bapak mantan Menteri Mensos tadi itu melihat adanya kesempatan bagi dia untuk melakukan korupsi. Kan bansos COVID-19 itu kan sudah dihandle secara penuh kan oleh Kementerian Sosial di Republik Indonesia ini. Jadi peluang dia untuk melakukan hal tersebut itu sangatlah besar sih. Iya, benar. Iya kan, mungkin dia pikir dia bisa terbebas dari terbangnya kasus ini ke media publik, tapi kenyataannya berbanding terbalik, dan itu yang menyebabkan Bapak mantan Mensos ini melakukan korupsi. Ya benar banget. Jadi kita tuh harus mikir apa sih akibat dari yang telah kita lakukan nantinya. Jadi kita itu nggak asal melakukan sesuatu. Apalagi kan korupsi itu merupakan perilaku yang nggak jujur, egois, dan juga bisa dibilang ilegal ya kan, Kak? Iya. Terus apalagi kalau sudah merusak, menggelapkan, dan juga menyalahgunakan aset negara. Nih ya, kalau kita searching, ternyata jika kita melakukan tindakan korupsi itu dapat merubah seseorang yang sebelumnya itu bisa dibilang bermoral loh. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Nah, boleh didengerin tuh teman-teman, kenapa kita nggak diperbolehkan untuk korupsi? Nah, kita bertiga kali ini akan mengajak teman-teman untuk mulai menanamkan sikap anti korupsi ke dalam diri teman-teman sekalian. Oke Kak, coba kakak-kakak di sini kasih tahu kepada teman-teman yang ada di rumah, gimana sih mereka bisa memulai mengembangkan sikap anti korupsi pada diri masing-masing. Nah, jadi ini teman-teman, kita itu jangan takut, jangan ragu untuk memulai sikap anti korupsi. Kita mulai dari dalam diri kita sendiri, dan kita mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Contohnya, tidak mencontek saat ujian, Benar. mematuhi peraturan, dan hukum-hukum yang berlaku di sekitar kita. Dan juga mengembangkan standar etika diri yang kita tempuh sejak muda itu juga dapat berkontribusi dalam mengembangkan sikap anti korupsi dalam diri kita masing-masing secara nyata. Wah, benar. Hebat banget ya kakak-kakak di sini ya teman-teman. Nggak kerasa ya ya Kak ya, kita udah mau selesai aja. Padahal tadi kan baru kenalan ya. Oke, mungkin cukup sampai kali ini aja ya guys. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak telah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Semoga tadi bisa menjadi pelajaran bagi kita dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ingat ya teman-teman, jangan sekali-kali kita melakukan untuk korupsi ataupun mencoba-coba korupsi. And say no to corruption. Thank you for everything and see you in the next time guys. Bye. Thank you.